tinggi gitu ya. Terus kemudian di pertemuan yang kedua yang di Cake Binar nomor 9 saya membahas tentang database customer. Jadi ketika teman-teman sudah menggali ya karakter karakter customernya seperti apa, jangan lupa dicatat. Nah, biasanya bisnis-bisnis itu lupa untuk mendokumentasikan karakter atau mungkin behavior customernya. Ketika saya ke klien, banyak yang bilang, Mas, aku udah punya database customer, Mas, aku sudah nyatet customerku seperti apa. Nah, ketika dibuka datanya, ternyata hanya sebatas WA, nama, alamat gitu ya. Hanya sebatas itu aja. Padahal kalau kita pengen benar-benar memanfaatkan database customer kita untuk develop produk, pengembangan bisnis dan seterusnya, database-nya harus detail, harus lengkap. Kayak misalnya customer itu pembelian terakhirnya beli apa, komplain terakhir kapan, belinya setiap tanggal berapa gitu ya, atau mungkin problemnya customer apa, itu harus dicatat di database. Bukan hanya sebatas database kontak, tapi benar-benar database customer gitu, yang detail, yang lengkap, yang bisa dianalisa. Nah, pembahasan ketiga waktu itu adalah membahas tentang teknologinya. Jadi ketika kita sudah ada datanya, terus kemudian kita tahu behavior customernya, baru step berikutnya adalah ngomongin tentang teknologinya, baru ngomongin tentang blastingnya, baru ngomongin tentang AI-nya untuk otomasi dan untuk otomatis dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kalau kita merancang CRM itu langsung loncat tuh. Ya mungkin biasanya saya sering ketika ke klien gitu ya, Mbak Anggi, itu langsung loncat. Mas, aplikasinya pakai apa? Mas, teknologinya pakai apa? Kita ngeblastnya seperti apa? Langsung loncat ke situ. Padahal ya tadi bahasnya dua dulu. Customernya, customer kalian tuh seperti apa nih behaviornya? Kalau misalnya di broadcast berapa open rate-nya? Terus kemudian ketika nge-broadcast bukanya di setiap jam berapa itu harus kelihatan dulu. Nah, ketika itu sudah ada, database-nya sudah ada, baru kita ngomongin teknologinya. Oh, pakai Pancake, oh pakai ini, pakai itu. Oh, karakter customerku itu aktifnya bukan di WA tapi di email misalnya ya. Berarti kita sesuaikan dan seterusnya. Itu sudah dibahas juga ya di Cake Binar yang sebelumnya. Nah, sekarang akan ngomongin tentang konten sama program retention customer. Jadi kalau saya biasanya ngomong ya, oh CRM itu harus seperti petani mupuk dulu, ngerawat dulu, bangun relationship dulu. Nah, sekarang ya kita memanfaatkan untuk konten sama program retensinya fokusnya ke panen, 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 panen. Karena udah waktunya nih, udah Ramadan orang apa ya impulsifnya cukup tinggi, jadi momen yang pas untuk panen. Nah, kita strategikan ya hari ini kontennya yang cocok seperti apa, program retensinya after Ramadan seperti apa, seperti itu. Kurang lebih gitu, Bang Anggi, untuk yang recapnya ya dari Cake Binar yang sebelumnya. Oke, siap. Wah, keren banget. Nah, berarti sekarang kita akan langsung masuk ke tema hari ini ya. Panen cuan saat Ramadan dengan strategi CRM WhatsApp. Nah, kira-kira nih Coach Wahyu, nih biasanya dipanggil Coach Wahyu kan ya? Coach Wahyu, ya nama saya Teguh di sini. Coach Iya. Wahyu boleh, Mas Wahyu boleh. Oh ya siap. Nah, ini nih, Coach gimana ya? Biasanya soalnya Ramadan itu kan rame banget chatnya, tapi banyak yang nggak ke Hmm, follow up, orderan juga suka nyangkut tuh di tengah jalan. Jadi kayak lagi proses order, tapi tinggal dikit lagi, tinggal bayar, tahu-tahu ngilang gitu. Atau ya emang dari pertama cuma nanya-nanya kayak hmm. bandingin harga, tapi nggak jadi beli. Nah, itu sebenarnya masalahnya di trafficnya atau karena sistem CRM-nya sih? Nah, kalau itu kita bahas bareng-bareng lagi. Oke, siap. Oke, saya boleh mulai masuk untuk pembahasan sore ini ya. Oke. Nanti akan sedikit-sedikit kita kuliti dikit-dikit ya. Problemnya apa sama solusinya seperti apa. Apakah di CRM-nya, apakah di timnya, teknologinya, atau seperti apa. Oke, izin lanjut dulu ya, Banggi ya. Monggo, monggo, silakan. Oke, baik teman-teman. Nah, eh, topik CRM ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau biasanya saya ngomongin CRM tadi ngomongin tentang farmer, kita sebagai tim CRM itu harus ya apa ngasih benefit dulu, ngerawat customer dulu, jalin kedekatan secara emosional dulu, nggak buru-buru jualan dan seterusnya. Tapi di saat ini kita sudah mulai harus memikirkan ya bagaimana caranya untuk
hunternya, memposisikan diri sebagai hunter, closingnya seperti apa, panennya seperti apa. Nah, momen Ramadan ini itu saat yang pas banget ya untuk kita langsung hard selling, soft selling untuk ke customer. Mungkin kalau di topik-topik sebelumnya saya akan menekankan coba deketin dulu customernya, coba dikomunikasikan dulu, coba disapa dulu dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin porsinya akan saya rubah. Ya, ngomongin CRM-nya 70% modenya mode hunter, mode pemburu. Langsung kita gali customernya kira-kira butuh apa, kita punya tawaran apa ya, terus kemudian ada promo apa, diskon apa, kita tawarin. Kita tawarin. Nah, strateginya adalah nanti sekitar 70% kita akan ngomongin tentang produk, ngomongin tentang promo. 30%-nya baru ngomongin tentang keseharian si customernya. Misalnya nyapa, hari ini berbuka sama apa, sahurnya seperti apa, puasanya masih kuat apa enggak. Itu topik-topik yang akan kita gunakan untuk pendekatan secara personal ke customer. Tapi 70%-nya kita langsung nyiapin promonya apa nih? Kita mode hunter. Oh, aku langsung punya mungkin diskon Ramadan langsung ini. Oh, promo gajian atau mungkin promo THR gitu ya, langsung dikasih dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pakai untuk DCRM kali ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti Mas eh, mulai campaign mungkin di iklannya CTWA atau mungkin mulai broadcast di WA itu nggak apa-apa ya, saya izinkan, biasanya nggak boleh, jangan terlalu jualan. Sekarang saya izinkan untuk jualan gitu ya, karena sekarang modenya mode hunter. Mode farmernya nanti after Ramadan ya. Jadi ketika sudah pasca Ramadan, kita sudah dapat database yang banyak dari customer, mulai tuh kita modenya mode farmer lagi, nanyain kabar, nanyain liburan Ramadan kemana, atau mungkin nanya tentang produknya masih bagus apa enggak, sudah dipakai apa enggak, feedbacknya seperti apa. Nanti kita akan balik lagi ke mode farmer. Nah, sekarang kita modenya mode hunter. Oke, mungkin ini ada insight sedikit ya tentang Ramadan tahun kemarin. Jadi kalau di tahun kemarin saya nemu datanya dari 50inovasi.com, itu kenaikannya sekitar 76,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan tahun 2024. Mungkin teman-teman ngerasa sendiri ya, tahun kemarin tuh cenderung sepi ya, dalam artian penjualan mungkin nggak begitu signifikan. Saya di beberapa klien itu juga curhat gitu ya. Di awal Ramadan tahun kemarin 2025 itu penjualan tidak seramai tahun sebelumnya di tahun 2024. Tapi mulai ada kenaikan itu di pertengahan Ramadannya, mulai naik. Mungkin, mungkin ya saya nggak tahu ya. Behaviornya kurang lebih sama di tahun ini karena kalau ngelihat kondisi ekonomi di Indonesia sekarang kan orang-orang lagi banyak savingnya ya. Bisa saja di apa namanya di awal Ramadan akan kerasanya sepi. Tapi bisa juga ya di tengah-tengah Ramadan mulai naik seperti tahun kemarin. Jadi kita mungkin kalau buat teman-teman jangan pesimis dulu ya ketika di Ramadan kok nggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Itu tetap dijaga flow-nya. Kita harapkan tahun di pertengahan Ramadan itu naik. Karena saya juga dapat data dari BI ya. Kalau pertumbuhannya rate-nya itu masih hampir mencapai 5%, yang artinya masih sehat untuk ekonomi Indonesia saat ini. Jadi teman-teman untuk Ramadan ini jangan terlalu berkhawatir gimana-gimana ya. Kita ngelihat data penjualannya eh, masih trennya masih naik gitu ya untuk Ramadan. Nah, nanti akan saya bahas di slide yang berikutnya. Terus kemudian di e-commerce itu juga naik sekitar 30% di tahun 2025. Nah, proyeksinya itu juga naik di angka yang sama di tahun 2026 seperti itu. Ya, jadi walaupun nanti mungkin kalau sekarang teman-teman ngerasa bisnisnya agak lesu, agak turun di bulan Januari kok nggak seperti tahun sebelumnya, atau mungkin bentar lagi udah Lebaran kok iklan marjan belum keluar dan seterusnya, pertanda apa ini? Biasanya udah Januari udah keluar gitu ya. Nah, itu eh, tetap pertahankan dalam artian campaign-nya tetap dinaikin secara perlahan. Terus kemudian nanti ketika sudah mulai mendekati Ramadan atau mungkin waktu Ramadan, CRM-nya yang di WhatsApp mulai kita gas gitu ya untuk jualan dan seterusnya. Nah, di balik Ramadan ini ya mungkin mungkin teman-teman juga udah ngerasain ya ada beberapa opportunities yang bisa kita manfaatkan di situ. Ya, ada momen panen omset ya karena memang semua di bidang lini bisnis itu sektornya semua naik semua, entah itu di fashion, entah itu di F&B, apalagi ya di kosmetik, bahkan di apa bidang-bidang yang mungkin tidak berhubungan sama itu juga naik juga, seperti hospitality dan seterusnya itu juga naik. Orang-orang kadang untuk liburan atau mungkin travel-travel juga naik untuk umroh dan sebagainya ya. Jadi
kita bisa memanfaatkan momen ini di Lebaran untuk menaikkan omset kita. Nah, peluang yang kedua itu adalah peluang database. Jadi untuk teman-teman yang, Mas, kita sudah bikin campaign nih, tapi penjualannya kok nggak begitu signifikan ya. Nah, saya berikan insight sedikit ya. Kalau panen itu nggak hanya sebatas omset, tapi juga database. Semua database atau mungkin orang yang hanya sebatas tanya-tanya, itu kedepannya bisa di follow up pasca Ramadan nantinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya, Mas, ini kita sudah ngabisin campaign atau mungkin promonya sudah banyak, tapi nggak banyak penjualan. Tapi kita juga dapat database yang banyak. Itu berarti bukan bukan berarti panen kita gagal ya, tapi panen kita mungkin ditunda untuk after Ramadannya seperti itu. Nah, peningkatan engagement dengan brand lebih tinggi karena kita punya momen Ramadan ya, berpuasa sama Lebaran. Jadi kita bisa manfaatkan momen itu untuk engage lagi sama customer kita. Mungkin di sini teman-teman punya database yang udah lama, Mas, databaseku ada 5.000 tapi 3.000-nya nggak pernah dikontak. Nah, sekarang saatnya gitu ya. Nanyain tentang kabarnya, nanyain puasanya, atau mungkin ketika kita mau sabar sedikit ya, itu bisa ngucapin Idul Fitri, terus kemudian ngirimin parcel dan seterusnya. Itu momen yang bagus banget untuk re-engage sama customer-customer kita. Mungkin barangkali teman-teman punya, ya rata-rata ya itu punya di bisnis itu sekitar 30-60% database yang dormant, yang tertidur gitu ya nggak ke follow up. Nah, ini Ramadan opportunity-nya untuk buka obrolan kembali, buka campaign lagi ya untuk mengaktifkan customer-customer kita yang lama. Nah, ada opportunities tapi juga ada challenge-nya ya, ada cahaya, ada juga bayangannya seperti itu. Challenge yang pertama, aduh, itu yang pertama kondisi ekonomi Indonesia sekarang ya. Apalagi kalau kita ngelihat rupiah udah hampir 17.000. Terus kemudian dari kalau kita ngelihat di AS juga udah mulai panas ya. Kalau kemarin di AS nyerang Venezuela, terus kemudian kalau kita ngelihat kemarin di Iran tiba-tiba rupiahnya, rupiahnya, mata uang Irannya jeblok ya sampai nol. Terus kemudian di bentar lagi juga nyerang Greenland gitu ya, bukan nyerang ya, tapi mengakuisisi kalau bahasanya Trump. Ya, kondisi ekonomi Indonesia sekarang juga nggak bisa diprediksi. Mungkin teman-teman juga ngalamin banyak orang-orang yang mulai memindahkan uangnya di bank menjadi bentuk yang lain, seperti emas dan seterusnya. Nah, yang kedua itu precautionary saving, artinya banyak orang yang udah mulai eh, nabung gitu ya. Nah, ini saya pernah ngobrol juga sama salah satu bisnis owner. Kalau banyak orang yang kelihatannya fine-fine aja, tapi nyatanya di akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini itu yang mantap, makan tabungan maksudnya. Kondisinya mantap, makan tabungan. Jadi banyak orang-orang yang ya mungkin kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata eh, kesulitan untuk akhirnya menggunakan tabungannya untuk bertahan hidup dan seterusnya. Kita lagi mode survival dan seterusnya. Nah, saya juga baca baca data tadi ya, ada survei ngelibatin sekitar 1.500 orang dan 58% orang respondennya itu merencanakan THR-nya itu untuk disimpan, ditabung gitu. Untuk jaga-jaga kalau misalnya, dan entah itu apapun ya, terlepas dari isu-isu yang ada, orang-orang trennya lagi saving gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya orang tetap yang impulsif itu juga masih banyak. Nah, terus kemudian challenge yang berikutnya overload transaksi. Nah, ini yang ditanyakan sama Mbak Anggi tadi. Ketika banyak yang nge-WA, terus kemudian mungkin teman-teman iklannya jalan, ketika sudah kontak ke WA nggak terfollow up dan seterusnya. Itu juga jadi apa namanya challenge yang baru lagi. Bagaimana kita menghandle chat yang masuk, bagaimana menghandle stok barang yang ada gitu ya. Nah, ini mungkin insight buat teman-teman ya. Saya pernah ngobrol sama business owner juga yang bergerak di bidang retail. Jadi mereka itu untuk tahun ini itu nambah nambah barang stok itu sekitar 15% sampai 20% dari stok yang ada. Ini tokonya toko retail yang FMCG ya, yang fast moving. Jadi kalau misalnya stoknya rata-rata 1 miliar gitu katakanlah, mereka menambahnya sekitar sekitar nambah 150 sampai 200 jutaan dalam berupa barang untuk persiapan Ramadan gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu nyetok yang banyak seperti itu. Nah, terus kemudian nyiapin tim untuk ya untuk ngegas itu ya, nambah tim CS dan seterusnya. Nah, challenge yang berikutnya adalah butuh strategi agar agar pelanggan itu tetap engage pasca momen Ramadan. Nah, ini yang biasanya sering kelewat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya, oh udah dapat banyak database nih di tahun sebelumnya atau mungkin waktu Ramadan, tapi
setelah Lebaran itu nggak di follow up, akhirnya customer banyak yang hilang. Ramadan berikutnya bingung untuk nyari customer lagi. Nah ini challenge-nya juga nanti akan saya bahas gimana caranya menjaga interaksi sama customer pasca Ramadan. Nah ini yang kurang lebih mirip ya di retensi pelanggan setelah Ramadan juga akan kita bahas nantinya challenge-challenge-nya seperti apa. Nah, ini masih belum menjawab pertanyaan Bang Anggi tadi. Gimana caranya? Tapi ini insight dulu aja untuk membuka kita diskusi. Di Ramadan ini, mungkin Ramadan sebelumnya juga teman-teman sudah mulai membaca ya untuk behaviornya si customer ya. Jadi kalau kita ngomongin aktivasi CRM di WhatsApp, ya, yang pertama muncul pertanyaan adalah kapan waktu yang tepat untuk WA customer gitu. Nah, ada dua golden time yang munculnya setahun sekali ya, yaitu waktu sahur dan waktu berbuka. Selama 30 hari kita akan manfaatin momen-momen ini untuk interaksi sama customer kita. Seperti yang saya bilang tadi, 70% kita langsung jualan, 30%-nya baru interaksi personal. Nah, eh, mungkin sebelum itu saya akan cerita sedikit tentang salah satu klien ya. Jadi, di klien ini itu penjualannya sedikit menurun di tahun 2024 kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Terus kemudian selama bulan Ramadan beliau klien saya ini mulai ngechat satu persatu customernya ya, nanyain kabar, terus kemudian menyampaikan kalau di bidang bisnisnya itu sedang ada promo 1 2 3 gitu ya. Customer tinggal milih, dan ternyata yang awalnya di bulan Ramadan itu penjualan sepi ya, tapi berkat CRM itu satu persatu dikontak manual ya, bukan bukan broadcast itu, omsetnya naik 80% seperti itu. Nah, ada dua golden time yang akan saya tekankan di sini. Yang pertama itu waktu sahur. Ini data dari Tokopedia sama TikTok Shop. Itu kalau di waktu sahur di waktu sahur itu penjualan naik sekitar 10,5 kali lipat jadi jam sahur. Mungkin teman-teman juga ngalami ya. Mungkin teman-teman ada yang bangun jam setengah 3 pagi, jam 3 pagi, eh, nggak sadar tiba-tiba ngeliatin TikTok, ngeliat live, terus kemudian check out barang. Karena yang saya alami juga seperti itu gitu. Ternyata behavior saya juga sama seperti orang kebanyakan. Nah, terus kemudian dari Telkomsel juga mencatat itu sekitar 2 kali lipat ya aktivitasnya di jam-jam sahur. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk nge-WA-in customer ya, CRM customer itu di waktu sahur. Misalnya isinya adalah ngingetin, halo halo kak, atau mungkin halo pak, halo bu, udah waktunya sahur nih, makan apa nih untuk sahur gitu ya. Terus kemudian bisa disambungkan dengan beberapa campaign kita yang berhubungan sama sahur, sambil nemenin sahur nih bisa dilihat live kita dan seterusnya. Jadi bisa kita arahkan ke platform yang lain. Nah, di sahur ini kognitif kita masih belum terlalu sadar gitu ya. Artinya yang awalnya mungkin masih kecapean dari sholat tarawih ya, terus kemudian bangun-bangun kondisinya masih kurang tidur, buka HP dan juga scroll sosial media, pengambilan keputusan kita masih belum belum terlalu, atau mungkin human brain kita belum terlalu bangun gitu. Kalau mungkin orang Jawa bilang itu masih atau mungkin belum penuh gitu ya kapasitas berpikirnya. Nah, banyak customer behaviornya adalah di waktu ini itu masukin keranjang gitu ya. Jadi masih belum check out, tapi sifat impulsifnya itu dimasukin keranjang dulu. Nah, kalau berhubungan sama WA itu teman-teman bisa masukin campaign-campaign promo atau mungkin yang langsung berupa produknya. Ya, kalau atau mungkin celana atau mungkin makanan atau apa gitu ya, itu bisa masukin, dikenalin aja produknya apa gitu. Jadi orang ketika ngelihat oh kayaknya butuh nih, atau mungkin chat WA dan seterusnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk, atau mungkin kalau teman-teman yang jual itu fakta golden time yang kedua itu ketika berbuka. Jadi kalau kita ngelihat behaviornya orang ya, ada eh, namanya itu ego depletion. Jadi ketika orang sudah lama atau mungkin kondisi bertahan, kalau kita bahas sedikit tentang neuroscience ya, ada yang namanya itu lizard brain, otak otak bertahan hidup kita. Jadi setelah seharian nggak makan, nggak minum, efeknya adalah otak lizard brain ini yang akan lebih dominan ya, yang lebih dominan. Jadi ketika berbuka ada istilahnya balas dendam gitu ya. Nah, balas dendam ini ternyata itu nggak cuma makan gitu, tapi sifat-sifat impulsif yang lain itu juga naik di
di jam berbuka, misalnya check out atau mungkin dimanfaatkan untuk eh, main main game atau mungkin nonton TV dan seterusnya. Ya, kita butuh untuk reward, self reward gitu ya, setelah dari pagi sampai sore menahan menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, ketika berbuka itu sifat impulsifnya naik, kita akan melakukan hal-hal yang bikin kita happy. Nah, salah satunya adalah berbelanja. Nah, ini juga waktu yang saya sarankan untuk teman-teman interaksi sama customer lagi, nyapa ya, berbuka sama apa, atau mungkin bukber di mana, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang bisa kita sampaikan ke customer, terus kemudian kita sampaikan lagi campaign apa di yang kita miliki gitu ya. Nah, di riset Telkom ya itu naik ya aktivitasnya sekitar 33% ya untuk berburu diskon di jam antara jam 6 sampai jam 24. Nah, di sini sebenarnya ada golden time, di golden time apa ya? eh, Peaknya itu sebenarnya ada di waktu-waktu antara jam 8 malam sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Pasca pasca tarawih itu peak peaknya peak. Ya, jadi kalau teman-teman punya campaign-campaign atau mungkin mau interaksi lebih deep sama customer, itu waktu yang cocok adalah pasca tarawih di malam hari. Karena kalau mungkin di waktu berbuka, kesibukannya macam-macam gitu ya. Interaksi sama keluarga atau mungkin lebih fokus ke aktivitas-aktivitas yang berupa ritual keagamaan dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu di pasca sholat tarawih sekitar jam 8 atau 9 sampai jam 11 untuk interaksi sama customer. Ya, atau mungkin chat WA, terus kemudian update story di WA ya, ada campaign apa, ada promo apa, itu bisa dilakukan di jam segitu. Ya, jadi kalau saran saya ada dua waktu yang teman-teman harus maksimalkan. Yang pertama di jam sahur, yang kedua di jam berbuka. Nah, ini muncul pertanyaan, Mas, kalau di jam-jam segitu timku masih belum bangun atau mungkin Mas timku masih masih apa sibuk sama keluarga. Kalau ada chat dari customer seperti apa? Nah, ini bisa pakai auto reply ya yang ada di WhatsApp atau mungkin kalau mungkin teman-teman ada pengguna Pancake yang di sini bisa manfaatkan fitur bot atau fitur AI-nya untuk menjawab pesan otomatis. Jadi nanti ketika tim kita sudah aktif lagi ya untuk membalasi dari chat customer, nah chatnya baru manual tuh untuk konsultasi produk atau mungkin untuk follow up customer dan seterusnya. Tapi yang pertama yang jelas bisa dimanfaatkan untuk fast respon dulu ya. Kalau kalau kita sekarang kan nggak direspon 5 menit aja mungkin atau mungkin bahkan 3 menit nggak direspon aja pasti udah kabur ke tempat lain ya. Jadi untuk di aplikasi CRM bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi, Mas, waktunya udah dapat nih untuk interaksi di WhatsApp-nya, di sahur sama di berbuka. Nah, muncul pertanyaan baru, isinya apa? Kita ngontak customer seperti apa? Nah, teman-teman, jangan jangan hanya sebatas nawarin produk, apalagi kalau misalnya langsung dilempar sama promo gitu ya. Itu bagus, tapi efektivitasnya hanya sekitar 60 sampai 70%. Nah, teman-teman perlu menstrategikan nih isinya seperti apa ya, apakah butuh visual, apakah misalnya butuh dipanasin dulu atau mungkin butuh interaksi personal dulu dan seterusnya. Nah, untuk chat sama story yang akan teman-teman sampaikan ke customer ya sekitar di jam sahur sama di jam buka, ada framework yang mungkin sederhana yang bisa teman-teman ikuti. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan. Yang pertama itu ngirimnya pendek-pendek aja ya, karena kenapa? Karena attention span-nya kita itu pendek banget. Kalau kita nggak mau WA customer ya, kalau misalnya panjang-panjang nih, mungkin misalnya teman-teman mau siap broadcast di jam-jam berbuka puasa, isi broadcastnya itu mungkin 8 paragraf gitu ya, panjang banget. Nah, itu kira-kira customer buka apa enggak? Saya yakin sedikit banget yang buka, lagi makan gitu ya, oh, chatnya banyak banget, saya yakin akan di skip. Tapi kalau misalnya teman-teman membaginya beberapa beberapa bubble chat ya, satu chat isinya kira-kira cuma 3 sampai 4 baris aja. Mungkin bubble yang pertama isinya sapaan, nanya basa-basi dulu ya, buka sama apa, sahurnya pakai apa dan seterusnya. Terus kemudian baru di bawahnya ada info menarik nih Kak, khusus buat Kakak misalnya. Itu akan lebih nyaman dibaca. Atau mungkin chatnya panjang tapi dipecah 3 4 baris jeda dulu, 3 4 baris jeda dulu dan seterusnya. Nah, ini yang akan bikin customer itu tetap retain untuk baca chat kita. Jadi pendek-pendek aja, jangan sampai chat kita itu terlalu panjang. Nah, ini juga bisa diimplementasikan di story. Jangan sampai chat story kita itu juga durasinya 1 menit gitu ya, atau mungkin 2 menit jelasin produk panjang
panjang kali lebar gitu ya, panjang banget. Customer juga nggak akan baca, langsung di skip. Jadi kalau misalnya di story, saran saya sekitar 15 sampai 18 detik aja. Jangan terlalu panjang. Langsung aja inti promonya apa, terus kemudian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung ada linknya di bawah dan seterusnya. Jadi nggak terlalu banyak yang disampaikan, nggak harus jawabin apa namanya, nggak harus menjelaskan produknya apa, karena saya yakin kalau di story WA pasti orang-orang sudah nyimpen nomor kita, yang sudah nyimpen nomor kita pasti sudah tahu kita jualan apa, jadi nggak harus jelasin lagi produknya apa, langsung aja promonya apa, terus kemudian kalau mau informasi lebih lanjut ya bisa dihubungi CS dan seterusnya ya. Jadi pendek-pendek aja, nggak harus yang panjang-panjang. Nah, yang berikutnya adalah dekat dalam artian gunakan sapaan yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya panggilannya Kak ya Kak, yang cocok dipanggil Bu ya Bu, Pak ya Pak gitu ya. Jangan semua sama rata dipanggil Kak ya. Customer sekarang udah mulai apa ya? Dipanggil Kak itu bukan sesuatu yang istimewa lagi ya, bukan oh aku merasa mudah dipanggil Kak. Ya mungkin ada beberapa customer yang seperti itu. Tapi yang sekarang ya mereka lebih nyaman dipanggil sesuai dengan proporsinya gitu ya. Kalau memang produknya itu fun ya dipanggil Kak semua nggak apa-apa. Tapi kalau produknya sedikit eh, untuk khusus Bapak dan Ibu ya kita manggilnya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian tadi ya pakai bahasa basi yang itu dekat sama customer. Mungkin kayak tadi ditanya sahurnya pakai apa, gimana puasanya hari ini, masih kuat apa enggak, sahurnya bukanya nanti buka bersama di mana dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita dekat sama customer. Jadi sebelum kita nawarin apa produknya, itu kita berhubungan apa ya, kita deketin dulu secara emosionalnya gitu ya, nggak langsung jualan tapi kita berusaha interaksinya lebih deket dulu. Sapaan itu penting, apalagi kalau misalnya udah beberapa kali interaksi ya, 2 kali 3 kali interaksi, saya wajibkan teman-teman sudah tahu namanya, nama panggilannya, untuk interaksi berikutnya itu sudah pakai nama sapaan. Terus kemudian yang berikutnya konteksnya. Nah, untuk menawarkan ya itu jangan langsung buru-buru kita, oh, halo selamat siang Kak, gimana nih puasanya hari ini? Masih kuat Kak? Kuat nggak? Kita ada promo loh, bla 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 gitu. Nah, saya sarankan ada konteksnya terlebih dahulu. Konteks ini apa? Kita bisa men-trigger customer dengan cara menyebutkan permasalahannya apa. Kalau misalnya kita tahu nih, mungkin teman-teman ada yang jualan skincare gitu ya. Terus kemudian di chat-chat sebelumnya ada customer-customer yang pernah menceritakan permasalahannya. Kak, kulitku berminyak. Kak, kulitku flek hitam. Nah, itu disenggol dulu tuh konteksnya. Halo Kak, gimana kondisi kulitnya selama bulan Ramadan? Kering kah? Masih kering kah? Atau mungkin gimana Kak jerawatnya? Kita harap nggak breakout ya Kak. Nih, konteks-konteks itu bisa kita tuliskan di chat kita ya, atau mungkin di story biar customer tertrigger. Oh iya, aku punya masalah ini. Oh iya, aku punya problem ini dan seterusnya. Atau konteksnya kita ambil dari produk yang sebelumnya dibeli. Halo Kak, selamat malam nih. Saya lihat di terakhir pembelian itu Kakak beli gamis warna ini ya Kak. Gimana Kak, gamisnya masih sering dipakai nggak? Nah, kita konteks-konteks itu yang bisa kita masukkan di chat kita agar customer merasa merasa dekat gitu ya, dalam artian oh, si brand ini atau mungkin penjual ini tuh masih ingat loh transaksi-transaksi yang sebelumnya. Terus kemudian kita bisa sampaikan, oh ya Kak, sekarang kita ada campaign nih, ada promo nih, tapi promonya terbatas ya, ini spesial buat Kakak gitu misalnya. Jadi kita pancing si otak itu merasa butuh, oh ya, problemku ini. Terus kemudian mereka punya promo itu. Nah, kayaknya pas banget nih aku untuk chat atau mungkin waktunya beli dan seterusnya. Contoh misalnya kayak tadi ya skincare. Halo Kak, gimana kondisi kulitnya di Ramadan? Masih berminyak kah? Ini kita punya produk baru nih untuk, kalau berminyak apa ya? Ya katakanlah krim malam gitu misalnya. Kita ada ke promo nih untuk pembelian krim malam, diskon 15%, tapi di bulan Ramadan aja ya Kak dan seterusnya. Jadi kita sambungkan antara kebutuhan si customer sama campaign yang ada. Jadi si otak di customer itu merasa tertrigger. Oh iya, aku punya problem ini, aku harus beli itu. Ya, ini silakan teman-teman di di apa ya, di oratory dulu ya, skripnya seperti apa. Oh ya, terakhir customer beli ini, atau mungkin kalau saya sebagai customer ya, oh iya terakhir eh, aku beli ini, nanti pelengkapnya itu dan seterusnya. Oh iya, sekarang terakhir aku beli obat ini,
sekarang Ramadan butuh fit me dan seterusnya. Jadi kita hubungkan ya untuk scarcity-nya atau mungkin kebutuhannya biar si customer ini oh ya aku harus beli sekarang. Nah, yang terakhir tanya ya. Jadi sebisa mungkin kita di tim CS itu jangan sampai mengakhiri percakapan dengan tanda titik. Ya. Harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini bisa disambungkan dengan penawarannya. Misalnya penawarannya untuk khusus Ramadan. Gimana Kak untuk pembeliannya mau di WhatsApp atau di marketplace kami gitu misalnya. Kalau oh di marketplace ya kita siapkan linknya atau mungkin eh, langsung masuk ke keranjangnya dan seterusnya. Gimana Kak mau COD atau transfer dan seterusnya. Jadi kita melakukan pertanyaan yang itu sifatnya pertanyaan closingan ya, AB dan seterusnya. Atau mungkin ditanya dengan bagaimana kapan kita bisa follow up untuk atau mungkin kepastian yang kalau kita menaruhkan jasa misalnya ya, kapan Kak kita kapan-kapan kapan Kak kira-kira kita bisa follow up untuk meeting atau mungkin kita kasih kita diberi kepastian dan seterusnya. Jadi selalu akhiri percakapan dengan pertanyaan. Nah, di sini teman-teman bisa bisa apa namanya ya, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan atau mungkin yang sifatnya kayak tadi ya bisa berupa closingan atau follow up dan seterusnya. Ya, intinya adalah jangan sampai berakhir hanya hanya berakhir di kita gitu ya. Sebisa mungkin bola panasnya kita kembalikan lagi ke customer. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa disingkat menjadi framework PDKT biar gampang. P-nya pendek, D-nya dekat, K-nya konteksnya apa, terus kemudian diakhiri dengan pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman bisa menyusunnya, merangkainya kalau misalnya mau dibikin chat atau mungkin dibikin story, ya yang pertama pendek-pendek aja. Kalau story 15 sampai 18 detik, kalau chat usahakan per bubble-nya itu sekitar 3 sampai 4 kalimat aja. Terus kemudian gunakan sapaan. Kalau perlu gunakan emoji atau emoticon. Satu atau dua aja, jangan 15 ya. Setiap baris ada emojinya, ada emoticonnya, satu di awal sama satu di akhir, atau maksimal itu tiga ya, somewhere di tengah sapaan ya di awal sama di akhir, terus kemudian berikan konteks tentang campaign kita seperti apa, produk yang terakhir dibeli seperti apa, kita sampaikan lagi keluhan customer seperti apa ya, agar di dari sisi customer itu tertrigger kebutuhannya kayak gimana, dan terus kemudian yang terakhir itu ditanya follow up kapan atau mau beli yang A atau yang B atau mungkin kita arahkan untuk konsultasi gitu ya dan seterusnya ya intinya akhiri pertanyaan dengan akhirnya percakapan dengan pertanyaan. Nah, ini what to do after Ramadannya akan saya jawab nanti ya. Tapi intinya adalah tadi pertanyaannya Bang Anggi adalah gimana cara mengatasi dari sisi customer itu biar eh, chatnya terjawab semua atau mungkin biar chatnya itu terasa natural bisa digunakan konteks ini ya pendek-pendek aja ya kali apa namanya sapaan dan juga menggunakan emoji biar lebih eh, hatinya dideketin terus kemudian dari sisi otaknya juga dibuat merasa butuh dan yang terakhir ditanya yang customer itu jawabnya yes atau yes seperti itu. Oke, mungkin itu tips untuk di bulan Ramadan sebelum saya nanti lanjut. Mungkin barangkali di teman-teman ada pertanyaan juga boleh silakan. Oke, mungkin sambil nunggu ya, sambil nunggu Coach Wahyu untuk lanjutkan dan teman-teman bertanya, mohon dibantu untuk pertanyaannya ditulis di kolom Q&A ya teman-teman. Cari di menu, ada yang logonya kayak tanda tanya gitu, Q&A. Gitu, supaya ketrack nih mana aja yang udah kejawab dan mana aja yang belum kejawab. Nah, sambil nunggu, ini kan karena banyak orang baru, boleh ngenalin pancake dulu ya, Coach? Boleh, boleh. Silakan. Ini berarti Siap. share Sebentar screen-nya aja saya stop dulu ya. teman-teman. Mm-mm. Oke, sebentar aja teman-teman. Izin. Oke, jadi sebenarnya kenapa pancake itu hadir gitu ya? Sebenarnya karena memang banyak keluhan itu utamanya di WhatsApp bisnis aplikasi. Nah, kalau teman-teman pernah kena ban atau mungkin pembatasan seperti nggak bisa pakai WA web atau nggak bisa kirim chat duluan, pop up munculnya seperti itu ya. Itu berarti sebenarnya teman-teman bisnisnya sudah tertandai gitu. Terus juga ada yang udah ngiklan mungkin. Nah, kebanyakan kalau ngiklan, maka potensi
leads yang masuk itu akan meningkat. Nah, biasanya chatnya itu bisa masuk secara random dan kalau udah numpuk, jadi suka telat direspon. Dan kita juga nggak bisa tahu nih, misalnya kita ngejalanin 2 iklan atau lebih, mana sih yang sebenarnya paling winning? Dan kadang-kadang kita juga suka nggak sadar itu udah boncos, udah bocor. Spending ads-nya udah berapa, kita belum bisa mantau secara langsung. Dan tentunya tadi ya, kalau udah kewalahan yang ke WA itu biasanya jadi ntar yang ke Instagram agak terbengkalai atau yang ke TikTok chat-chatnya itu juga agak terbengkalai gitu. Memang karena biasanya kalau kita belum punya sistem bisnis, maka proses bisnis kita biasanya jadi nggak optimal. Terlebih kita nggak bisa tahu, apalagi kalau misalnya ya yang dipakai tuh WhatsApp masing-masing adminnya. Nah, kita tuh nggak bisa tahu cara mereka ngejawab tuh gimana, terus rata-rata balasannya tuh lama apa enggak sih. Terus kayak ngasih tahu info produk kita tuh udah bener apa belum, cara bayar udah bener apa belum. Belum lagi kalau data tersebar di setiap HP-nya masing-masing admin kita. Jadi kita nggak bisa centralize gitu datanya. Nah, itulah kenapa Pancake hadir untuk membantu teman-teman. Karena kami menyediakan ekosistem produk yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi di setiap tahapan funnel marketing, kita ada produknya masing-masing. Nah, untuk yang di Ramadan, biasanya yang paling sering dipakai adalah ini, Pancake untuk ngelola chat. Jadi kalau teman-teman jualannya di beberapa media sosial, di e-commerce juga, nah itu biasanya chat-chatannya semua masuk sini. Apalagi kalau teman-teman ada live IG atau live TikTok. Nah, biasanya kalau live kan langsung berakhir ya, terus chat-chatannya nggak bisa di follow up lagi. Teman-teman nggak tahu tadi yang ngechat siapa, yang nanyain produk A siapa, produk B siapa. Nah, pakai Pancake itu bisa di chat ulang, bisa di follow up lagi sampai closing gitu. Kemudian yang kedua itu produknya yang buat cake. Nah, teman-teman bakal sering pakai ini untuk misalnya pasang chatbot nih, mau AI, mau non AI, itu pakainya bot cake. Atau mau kirim broadcast di WhatsApp, itu juga pakainya bot cake. Nah, kalau CRM, ini untuk ngelola data pelanggan. Yang tadi ya, sempat di-mention nih sama Coach Wahyu. Penting banget kita punya catatan tentang pelanggan kita. Udah belinya apa, karakternya seperti apa, mungkin kita bisa cross-sell, atau mungkin kita bisa upsell mereka. Nah, itu kita pakainya di CRM. Kalau POS, ini lebih ke kelola data orderan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu produk lain, bisa chat ke Elsa yang tadi ngingetin Zoom untuk webinar. Nah, kenapa sih? Kenapa kok penting banget? Karena inilah fungsinya teman-teman, perannya WhatsApp Business API dan ekosistem Pancake. Tadi itu tadi yang saya sebut adalah ekosistem Pancake ya. Jadi kita bisa untuk data capture, mengklasifikasikan pelanggan kita bisa kirim broadcast dan automation. Nah, ini adalah perpaduan ekosistem Pancake dengan WhatsApp Business API. Nah, dengan Pancake ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, kalau teman-teman jualannya di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, di Shopee gitu, semua chat bisa muncul jadi satu. Kelihatan pelanggan ini atau calon pelanggan ini chatnya dari mana. Ada logonya. Terus kita juga bisa tahu jumlah pelanggan baru dan jumlah pelanggan lama. Dan teman-teman juga nggak perlu lagi takut boncos karena kita udah tersinkronisasi sama Meta Ads Manager dan TikTok Ads Manager. Jadi anytime teman-teman bisa lihat dulu spendingnya udah berapa. CTR-nya, CPM, CPC udah kelihatan semua. Wah, kira-kira budgetnya udah mau mepet nih sama yang dibatasi gitu. Matiin aja iklannya langsung, ada tombolnya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ke Ads Manager lagi. Kemudian juga tadi ya, ada fungsi untuk mengklasifikasikan. Nah, dengan kita pakai label gitu ya, kita jadi bisa mengkategorikan, diklasifikasikan pelanggan mana yang tertarik produk A, pelanggan mana yang tertarik produk B. Kita juga bisa filter di sini. Pelanggan mana sih yang datang di iklan A, iklan B, atau pelanggan mana sih yang datang di seminggu terakhir nih yang mau kita closingin karena misalnya ini udah pertengahan bulan puasa gitu ya, tinggal dealnya doang, tinggal mereka tunggu THR, tinggal bayar. Nah, kita bisa filter dari sini. Terus juga di sini lebih ke mode petisi. Nah, mungkin ini lebih akan dijelaskan kalau teman-teman tertarik untuk pembagian chat yang adminnya ada banyak. Misal mau dibagi rata atau dibikin adminnya semua rebutan gitu. Teman-teman bisa lebih dalam lagi untuk mengetahui fitur-fitur ini, ngubungin Elsa aja ya yang tadi ngingetin Zoom-nya. Nah, tadi kan saya sebut ya WhatsApp Business API itu adalah WhatsApp yang khusus yang berbeda dengan WhatsApp Business yang teman-teman pakai. Jadi kita bisa
bikin broadcast itu aman, nggak langsung kena. Bisa kita follow up gitu ya dari iklan, dari apa, atau tadi kita udah filter orang-orangnya yang mau udah taruh chart, mau bayar tapi belum bayar-bayar juga. Nah, kita bisa broadcastin ke mereka. Wah, THR udah turun nih dengan bahasa-bahasa yang tadi yang lucu ya, sesuai dengan Coach Wahyu bilang, ada PDKT, pendek, dekat, konteks, dan diakhiri dengan tanya, kayak gitu. Nah, nggak perlu bingung-bingung ke Meta Business Manager, semua bisa dilakukan di Pancake. Kalau bingung ya, template apa sih, WhatsApp Business API apa sih? Nah, itu bisa tanya juga ke nomor Elsa. Karena kalau di WhatsApp Business API, misal ada banyak orang yang ngeblokir kita, kita akan bisa lihat di sini. Ada fitur untuk melihat kualitas nomor kita. Kalau kita banyak diblokir sama orang, dari status tinggi, kita bisa turun ke sedang. Kalau dari status sedang, kita bisa turun ke rendah. Jadi inilah bedanya sama WhatsApp Business yang teman-teman pakai di handphone. Pasti nggak ada kan kayak gininya. Nah, tadi juga disebut chatbot ya. Bisa juga kalau teman-teman pakai AI. Jadi kita sederhanakan alur bisnis dengan menggunakan chatbot AI yang langsung tersinkron atau terintegrasi dengan data CRM. Jadi intinya kayak setiap si chatbot AI yang ngelayanin, agent AI yang ngelayanin, itu bisa langsung auto save. Namanya pelanggan siapa, nomor WA-nya siapa. Jadi admin kita bisa fokus di data penjualannya. Jadi AI chatbot ini bisa ngebantu teman-teman pasang auto reply ya, mau di postingan IG, mau di postingan Facebook gitu ya. Terus teman-teman juga bisa, kalau untuk bisnis-bisnis yang kayak hampers misalnya, udah produknya jelas harganya segini, isinya kan misal kayak sirup, biskuit atau apa, kan nggak perlu banyak-banyak tanya tuh. Nah itu bisa banget pakai AI chatbot. Jadi nggak perlu ada human agent atau admin manusianya yang perlu negesin satu-satu dikirimnya kemana, mau pesen yang mana, kayak gitu. Langsung aja bisa sampai deal. Oke, nah mungkin itu aja sekilas. eh saya lihat beberapa tadi teman-teman udah ada yang bertanya ya. Wait. Nah, ini ada Kak Zahrina. Coach Wahyu, kita mau langsung aja ya tanya jawab. Ya, boleh, boleh. Sik, siap. Oke, saya bacakan dulu ya. Kak Zarina Nabila. Oh ya, teman-teman yang belum tulis di Q&A, tolong langsung dipindah ke Q&A ya. Halo Kak, salam kenal ya. Sebelumnya aku lagi pakai chat vendor lain nih, hehehe. Ada challenge untuk auto follow up nerapin 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Karena ternyata dari Meta menerapkan sekarang berbayar. Hmm, betul banget Kak. Jadi karena auto FU diatur melebihi 24 jam, ada yang 1, 2, bahkan H+7 hari, based on Meta Rules, pengiriman pesan untuk chat room expired alias tidak ada balasan dari customer yang lebih dari 24 jam atau chat room baru, maka perlu melakukan broadcast berbayar ke Meta. Tantangannya saat ini ada di auto follow up yang masih manual, padahal udah pakai AI. Kalau di package gitu, gimana kah sistemnya? Oke, mungkin ini lebih ke aku ya, Coach. Mungkin nanti Coach Wahyu juga bisa tambah-tambahkan. Jadi gini, sebenarnya auto reply yang kita pasang itu penting juga untuk teman-teman bisa apa ya dibikin gitu sedemikian rupa bahasanya supaya nyaman bagi penerima pesan. Jadi walaupun kita follow up di H+1, H+3, kemudian di follow up lagi H+7, at least mereka baca, nggak ngeblokir kita gitu. Nah, sebenarnya peraturan dari Meta ini dibuat untuk menjaga kesehatan ekosistem pengguna Meta gitu, produk-produk Meta. Jadi kan produk Meta tuh ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook gitu ya teman-teman. Nah khususnya di WhatsApp karena memang penggunanya kan kita bisa tahu ya jutaan banget kayak miliaran orang mungkin yang pakai WhatsApp gitu. Nah sebenarnya yang tadi disebutkan itu berarti penggunaan atau kebutuhan bisnisnya Kak Zahrina ini sudah terkategori di sistem Meta atau terbaca di sistem Meta ini sebagai bisnis yang eligible atau yang sudah layak untuk menggunakan WhatsApp Business API alias tadi berbayar. Jadi di WhatsApp Business API ada yang namanya CSW, Customer Service Window. Satu window terbuka 24 jam. Dimulai dengan ketika pelanggan atau calon pelanggan kita ngechat kita. Selama mereka nggak ngechat kita, kita nggak akan bisa chat biasa ke mereka. Seperti yang Kak Zarina tadi sebut, kita harus
pakai pesan yang berbayar. Nah, kalau di package itu mungkin sistemnya jadi gini, kalau di Meta itu per template yang kita kirim gitu. Nah, mungkin untuk lebih tepatnya, karena kalau WhatsApp Business API ini agak kompleks ya, Kak Zahrina. Kalau boleh, Kak Zahrina langsung chat dulu ke nomor Pancake Indonesia, bilang mau demo aja, Kak. Jadi nanti kita jelaskan lebih detail gimana mekanisme untuk pengiriman broadcast, ketentuan-ketentuannya, ada yang do and dance, atau persyaratan untuk bisa akhirnya mendaftar si WhatsApp Business API. Karena nggak semua bisnis bisa pakai WhatsApp Business API. Seperti itu, Kak Zarina. Ini saya tandai sudah dibaca ya. Apakah cukup, Kak Zarina? Apakah ada tim yang bantuin onboarding? Ada. Nanti kami bisa bantu onboardingnya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nih kayaknya buat Coach Wahyu nih. Kak, kalau kita sudah punya database, gimana memaksimalkan sistemnya? Apa yang bisa bantu supaya database kita bisa lebih maksimal? Atau gimana caranya supaya database tersebut bisa blast campaign? Terima kasih. Sebenarnya nggak cuma sistem aja kayaknya ya, Coach ya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diketikkan juga ya di chat kira-kira bukan kira-kira ya bisnisnya apa. Jadi saya mungkin bisa langsung studi case gitu ya bagaimana step by stepnya untuk eksekusinya. Nah, mungkin jawaban umumnya adalah ketika ini buat teman-teman yang lain juga ya ketika Mas aku sudah punya 5.000 database, Mas aku eh, sudah punya 10.000, 100.000 database dan seterusnya. Nah, tugasnya adalah yang pertama itu melakukan ke klasifikasi customer. Nah, jadi kita bisa mengklasifikasikan customer tergantung need-nya, tergantung kebutuhannya, tergantung job to bidanya. Misalnya nih, ini saya ngambil case-nya yang sudah disampaikan ya mungkin Kak Zarina itu bisnis gym wanita. Nah, kalau misalnya bisnis gym wanita, kita bisa mengelompokkan customer berdasarkan mana sih yang fokusnya menurunkan berat badan, mana sih yang fokusnya itu membentuk massa otot, mana sih yang fokusnya untuk recovery atau mungkin semacamnya. Nah, setelah kita tahu need-nya, baru kemudian kita bisa memblast ya sesuai dengan need-nya masing-masing. Contoh misalnya, kita sudah dari 10.000 database kita kelompokkan ternyata di gym wanita yang pengen eh, fokusnya adalah untuk turun berat badan adalah katakanlah ada 1.000 orang gitu misalnya. Nah, 1.000 orang ini kita chat ya yang berhubungan sama menurunkan berat badan misalnya halo Kak gimana nih progresnya untuk menurunkan berat badannya sudah turun berapa kilo minggu ini dan seterusnya gimana Kak makanya intermittent fastingnya masih kuat nggak atau semacamnya jadi kita eh, sudah sudah apa ya sudah bisa melakukan interaksi sesuai dengan need-nya atau mungkin kalau kita database-nya, oh dari 1.000 yang menurunkan berat badan, ada 1.000 yang pengen naikin massa otot misalnya, untuk membentuk badannya. Ya kita bisa chatnya interaksinya beda, beda, berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya yang di massa otot, gimana Kak untuk udah belum atau mungkin udah ada planning belum untuk leg day atau otot tricep bicepnya atau seperti apa? Ya kita bisa mengcustom chatnya untuk lebih spesifik dengan problem yang customer kita hadapin gitu ya. Jadi si customer pun ketika menerima broadcast itu nggak hanya sebatas oh ada promo doang, oh hanya sebatas nawarin ini nawarin itu, tapi ada koneksi emosinya gitu ya. Oh, diingetin makannya. Oh, aku diingetin latihannya dan seterusnya. Jadi sesuai konteksnya. Nah, setelah diklasifikasi, baru kemudian kita bisa broadcast yang langsung on point ya sama masalahnya si customer. Atau mungkin Mas, aku untuk klasifikasinya masih belum bisa sejauh itu. Nah, mungkin bisa kita klasifikasikan yang mudah. Misalnya berdasarkan usianya. Oh, ini yang muda. Oh, ini yang mungkin 35 tahun ke atas. Oh, ini yang 50 tahun ke atas. Nah, berdasarkan usia, kita bisa memetakan kira-kira need-nya apa. Oh, kalau yang muda, kita atur tuh campaign-nya untuk anak muda. Mungkin misalnya bahasnya tentang, kalau di gym ya, nggak hanya sebatas tentang kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental misalnya. Terus kemudian kalau yang 35 tahun ke atas, topiknya nggak hanya sebatas nge-gym kesehatan tapi tentang ngatur waktu misalnya. Kalau 50 tahun ke atas nggak hanya sebatas gym tapi tentang gimana caranya memilih konsumsi yang baik untuk kesehatan dan seterusnya. Nah, interaksi-interaksi ini yang nantinya kita akan coba petakan di masing-masing customer kita ya sesuai segmentasinya. Kita masuk dengan penawaran yang sudah sesuai banget nih sama customer kita. Misalnya kata tadi kalau di gym, oh iya nih yang diet ya kita
kita bikin tuh paket atau mungkin kita undang ahli gizi atau mungkin VT ya, PT ya yang memang fokusnya itu di diet untuk program khusus nih. Oh, untuk yang 50 tahun ke atas untuk meningkatkan massa otot biar lebih sehat, ada programnya sendiri dan seterusnya. Jadi kita broadcast tuh customer nggak ah apa nih skip gitu. Tapi kalau ketika buka WA, wah ini gue banget nih penawarannya atau mungkin oh ini kontennya gue banget nih itu respon rate-nya atau mungkin minimal open rate-nya akan jauh lebih tinggi gitu ya ketika kita bisa mengklasifikasi customer jauh lebih dalam daripada hanya sebatas uh, di dipetakan oh ini member I oh ini customer ini dan seterusnya hanya nggak hanya sebatas demografinya tapi juga lebih dalam dari behaviornya dikelompokkan dulu. Nah, baru dari yang sudah dikelompokkan itu kita petakan oh yang apa namanya ya misalnya tadi yang diet gitu ya ya kita petakan H+7 kontennya apa oh H+14 kontennya apa nanti yang cocok closingnya di set plus waktu recurring apa namanya ya recurring gym ya kita bisa follow up lagi dan seterusnya. Nah sama di bisnis teman-teman juga gitu mungkin bisnisnya ada yang skincare bisa kita petakan oh ini customernya yang punya permasalahan berminyak gitu ya oh ini customer yang segmentasinya flek hitam dan seterusnya nanti penawarannya bisa disesuaikan dari permasalahannya tersebut atau mungkin berdasarkan kalau teman-teman bisnisnya apalagi ya kira-kira ya Eh, fashion gitu ya oh ini customernya yang pakaiannya sukanya yang syar'i banget gitu misalnya atau mungkin oh ini yang sukanya warna pink oh ini yang sukanya warna hijau jadi ketika kita punya produk yang sesuai dengan behaviornya atau mungkin minatnya customer kita udah pas tuh dapat dapat kolam yang spesifik gitu ya. Nah, ini nyambung dari mungkin pertanyaannya Kak Zarina tadi ya berkaitan dengan Kak kalau follow up 7 hari itu kan ada biayanya dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa mengklasifikasikan biaya itu bisa kita manage gitu. Oh, budgetnya sekian nih. Kita bisa fokus nih untuk campaign yang mana dulu gitu. Jadi nggak harus oh harus broadcast semua customer gitu ya. Kalau kita punya 10.000 database, 10.000 database-nya kita broadcast semua. Enggak, tapi kita bisa memilih segmen segmen customer tertentu untuk udah ya budgetnya kita arahin untuk yang campaign ini dulu. Nanti bulan depan atau mungkin di momen apa baru yang segmen ini dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa memanage berdasarkan tadi segmentasi customer yang kita miliki. Nah, segmentasi ini mungkin sudah dibahas yang di database ya. Di database nanti teman-teman bisa lihat di YouTube untuk lebih jauh lagi kira-kira segmentasinya itu berdasarkan apa sih, apa yang perlu kita catat dan seterusnya. Tapi kurang lebih jawabannya untuk gambaran besarnya seperti itu. Wah, siap. Terima kasih banyak Coach Wahyu. Semoga Kak Anonymous sudah cukup mewakili ya, karena tadi yang kita pakai adalah contoh bisnisnya Kak Zahrina nih. Gitu. Jadi itu supaya maksimal ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan lain, Coach Wahyu ada lagi yang mau disampaikan. Tadi kan ada nih, Hmm. gimana misalnya seperti kayak kita perlu nggak sih Coach, kayak tadi kan dari sisi PDKT tadi ya, strategi PDKT. Supaya kita bisa bikin chat chat itu menjadi cuan yang konsisten selama Ramadan, apakah kita harus selalu menggunakan PDKT itu atau strategi PDKT ini kayak case by case? Ya, eh, PDKT ini struktur chat yang bisa kita gunakan ya sebisa mungkin setiap kita interaksi customer itu nggak nggak hanya sebatas langsung nawarin produk gitu ya, tapi kita lebih bagaimana cara menggali customer, terus kemudian menyusun chat kita itu agar customer itu enak bacanya, jadi message-nya itu nggak ada yang lepas. Jadi saya pernah pernah punya pengalaman ya di satu laundry ya di Malang ketika sudah melakukan laundry di situ, baru pertama kali datang, terus kemudian minggu berikutnya CRM dari laundry tersebut jalan. Kalau di laundry kan biasanya kita dimintain nomor nomor HP ya. Nah, di situ eh, setelah ngambil laundry ya, kalau WA-nya kan normal ya, halo Kak, laundry sudah bisa diambil dan seterusnya. Nah, minggu depannya CRM-nya jalan isinya, halo Kak, untuk minggu apakah ada cucian kotor kita siap ngambil. Minggu berikutnya gitu lagi, halo Kak, apakah ada cucian kotor saya siap ngambil dan kami siap ngambil dan seterusnya. Gitu terus tiap minggu ya. Nah, kalau kita sebagai posisi customer, sebagai saya ya
risih gitu ya kalau misalnya hanya sebatas ditanyain laundrynya ada apa enggak, laundrynya apa ada apa enggak. Nah, tapi dengan konsep PDKT tadi ya pendekatannya singkat apa chatnya singkat-singkat, terus kemudian konteksnya dipertajam gitu ya. Bisa bisa tanya kabar atau mungkin ada campaign tertentu yang bisa ditawarkan ke customer dari sisi hati juga merasa diperhatikan ya. Eh, kita dekat sama customer, halo Kak gimana kabarnya? Eh, di apa namanya di Malang lagi sering hujan nih, barangkali kakak butuh apa namanya untuk mengeringkan pakaian secara cepat, kita ada paket yang kering dalam waktu 3 jam atau 6 jam, itu akan lebih enak. Terus kemudian baru terakhir ditanyakan ada pakaian kotor, kita siap ngambil, itu akan lebih enak daripada hanya sebatas di terus gitu ya ditawarin produk yang bikin customer itu nggak nyaman. Seperti itu sih Mbak Anggi, jadi bisa diterapkan kapanpun ya, bisa bisa untuk konten di story WA ataupun ketika kita interaksi sama customer. Tadi saya ngelihat ada pertanyaan, Mbak Anggi. Mungkin dari Kak Angga Surya ya. Mungkin boleh Oh, saya bantu jawab dulu ya boleh, boleh, di boleh. kolom di chat. Ya, Oke. saya jawab langsung ya. Iya, Assalamualaikum, untuk saya jualan nasi goreng di malam hari di bulan Ramadan, omset anjlok. Bagaimana agar menjaga ritme penjualan stabil bahkan jadi meningkat di bulan Ramadan? Oke, baik. Kak Angga, terima kasih pertanyaannya. Ini kebetulan saya juga di perusahaan kami ya mendampingi salah satu F&B yang penjualannya itu ya akhirnya terpaksa menurun, dipaksa menurun ketika di siang hari karena pembeliannya awalnya banyak di siang hari ya karena F&B banyak banyak pembelinya di situ ya. Terus kemudian harus terpaksa menurun karena dua hal. Yang pertama Ramadan karena siang orang nggak banyak beli. Yang kedua karena MBG. Nah, akhirnya ke wah. di Ramadan nanti, di Ini Ramadan aman nanti kan ya, Coach? Insya Allah Nggak aman. mengandung geopolitik ya? Oke, siap. Eh, Tiba-tiba depan rumah ada tukang bakso nih. Aduh, tel, tel, itel, tolong. Oke ya, jangan ya. Ya. Oke, Jadi monggo silakan, saya Coach. kalau saya tidak sedang membahas baik buruknya program MBG ini ya, tapi saya membahas dari sisi dunia F&B, terutama untuk pengusaha yang bergerak di bidang itu ya, memang saingan saingannya muncul nih ya, Eh, nggak dari kompetitor yang punya berarti dari pemerintah secara langsung. Nah, strateginya adalah kita langsung menggeser segmennya gitu. Ya. Kalau misalnya awalnya untuk sarapan sama makan siang itu langsung digeser untuk paket rame-rame dan juga digunakan untuk paket buka puasa bareng-bareng. Nah, mungkin dari Kak Angga bisa mungkin shifting karena jualannya malam yang orang biasanya malam-malam lapar gitu ya jam 9 atau mungkin jam 11. Nah, kita mungkin bisa geser jam bukanya itu langsung diarahkan untuk jam sahur misalnya. Nah, kalau kita ngeliat behavior orang biasanya itu makannya 2 kali malah. Habis berbuka, makanan yang agak sedang ya ringan menuju berat, terus kemudian kalau malam-malam lapar lagi. Nah, kita bisa menyasar di situ, bisa di-upload di story WA-nya kalau misalnya ada paket paket malam gitu misalnya, atau mungkin langsung sekalian diseret ke paket sahur. Jadi ketika mungkin mendekati jam-jam sahur setengah 3 jam 3 kita bisa pasang story tuh buat teman-teman yang males masak atau mungkin eh, nggak sempat untuk masak, ada bisa nih untuk pesan sahur dan seterusnya ya. Kalau misalnya bukanya nggak sampai subuh ya bisa sistem PO gitu ya, mungkin itu yang pertama, jadi menggeser segmennya yang awal mungkin buka malam jadi bukanya dini hari seperti itu. Terus kemudian kita bisa menyasar juga segmen market untuk di masjid-masjid ya, atau mungkin kalau biasanya di masjid itu kan ada beberapa masjid menyediakan makanan kotak ya, nasi kotak yang disediakan setelah atau mungkin paket buka puasa bareng. Nah, target kita mungkin salah satunya bisa masjidnya atau orang-orang yang suka berdonasi di masjid. Nah, kita bisa sampaikan tuh kalau kita bisa mungkin secara bulk order bisa banyak untuk paket yang disediakan di masjid dengan harga khusus misalnya. Atau mungkin kayak misalnya, oh kalau pembelian 20 atau mungkin 30 box sekaligus, khusus khusus takjil gitu, harganya sekian dan seterusnya. Nah, jadi bisa jadi bukanya itu nggak malam gitu ya. Malam buka sebentar, tapi stok bahan makanan kita arahkan untuk pre-order di takjil. Jadi kerja bisa
bisa antara asar sampai maghrib, maghrib didistribusikan ke masjid-masjid, habis itu udah selesai. Akhirnya ya, ya apa namanya, di malam mungkin bahkan bisa nggak jualan kalau kita bisa shifting ke yang malam digeser ke sore. Nah, yang ketiga itu mungkin ditargetkan ke kayak apa ya? Kalau di apa namanya, di Ramadan kan sering ada acara buka bersama, yang kalau di di Lebaran ada halal bihalal, kita bisa arahkan untuk bulk order tadi, bisa untuk gathering ya, misalnya oh ada di sekolah ini ada acara buka bersama bareng, kayak saya biasanya di waktu zaman sekolah dulu ya, itu buka bersama bareng. Nah, itu bisa kerjasama sama sekolahnya nih, menunya dari nasi gorengnya ke angga gitu ya, terus kemudian bisa bisa disesuaikan harganya kerjasama sama sekolah tersebut dan seterusnya. Jadi bukan hanya targetnya adalah tadi, yang pertama adalah shifting dari jam kerjanya ya, yang malam hari digeser ke dini hari atau ke sore hari untuk buka puasa atau sama sahur. Nah, yang kedua shiftingnya yang untuk beli satuan digeser ke beli banyak, bisa beli untuk buka puasa bareng atau untuk support kegiatan di masjid atau sekitarnya atau instansi-instansi tertentu. Itu sih saran saya ya, bisa dimanfaatkan, buka di WA-nya ya, di chat kira-kira siapa sih orang-orang yang tadi ya sering punya acara buka bersama, itu bisa ditawari untuk bulk order, atau mungkin orang-orang yang nggak sempat masak ya bisa pasang story-nya kalau kita bisa menyediakan paket untuk sahur gitu, itu bisa di shifting di situ. Oke, seperti itu Kak Angga. Kira-kira apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih juga Kak Angga. Oke, kita masih punya 15 menit lagi waktu yang tersisa. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung nanya, open mic, boleh banget. Open mic, open cam, boleh banget ya. Oke, kalau belum ada yang nanya, mungkin saya nanya lagi nih Coach. Boleh. Kira-kira Silakan nih Mbak, Coach. silakan. Kan tadi saya lihat ada klinik gigi ya. Nah, kebetulan kan saya juga pakai behel gitu ya, Coach. Nah, sebagai dari sisi saya sebagai pasien ya, klinik ya pasien. Sebagai pasien, kadang-kadang saya ngerasa agak too much kalau saya dihubungi oleh banyak nomor berbeda-beda. Nah, Hmm. kira-kira untuk di sisi Ramadan ini, jadi kita switch ke POV bisnis ya. Apakah dalam hal kita engage lagi ke calon pelanggan kita yang mungkin belum deal atau sebenarnya udah pernah beli terus kita mau biar mereka repeat lagi atau merekomendasikan kita, itu sebaiknya kita konsisten menggunakan nomor yang sama atau memang sebaiknya kita gonta-ganti nomor nih, Coach? Kayak sesuai dengan misal nih, ini spesifik untuk produk A, ya udah nomornya gini aja. Kalau spesifik produk B, nomornya gini aja kayak gitu. Sebaiknya gimana tuh, Coach? Oke. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Nah, idealnya kalau kita berbicara ideal ya, idealnya kita sebagai customer itu happy-nya dihubungi dengan satu nomor tertentu, atau mungkin ya dari awal sampai akhir, sampai closing, sampai after sales, nomornya itu aja cukup gitu, walaupun nanti mungkin yang handle bisa banyak orang, tapi customer itu nggak perlu tahu kalau itu banyak orang di handle, dibaliknya bisa di handle oleh 3 orang 4 orang sekaligus, tapi yang penting si customer itu taunya ya nomor yang sama yang handle itu. Nah, ini ada case case lucu ya, jadi saya juga mendampingi beberapa klinik. Di salah satu klinik yang kami dampingi itu, ada nomor WA untuk official dari kliniknya, ada WA bidan, perawatnya itu kalau nggak salah 2 sampai 3 orang. Nah, di satu waktu itu yang hubungi bisa empat-empatnya, dari sistem jalan CRM-nya, dari yang pendekatan perawat yang mendampingi sebelumnya WA juga, terus kemudian yang dua nawarin promo ini ya, lucu gitu ya. Akhirnya dari sisi customer pun feedbacknya juga kurang positif. Idealnya cukup satu aja. Cuman ya kita harus memastikan apa ya? eh, Komunikasi kita itu terus berlanjut gitu. Walaupun mungkin nanti ada pergantian tim, ada penambahan tim, tetap harus bisa ke record kalau customer ini sudah dihubungi terakhir kapan gitu ya. Terus kemudian sudah ditawari promo apa dan seterusnya. Nah, itu harus di tracking dengan baik. Nah, kalau nggak salah di PNG kan ada menu untuk tagging ya, dan juga ada menu untuk satu nomor bisa digunakan untuk beberapa orang, yaitu atau mungkin dengan WPI API, yaitu bisa dijalankan ya satu nomor untuk berbagai macam aktivitas. Maksudnya
Untuk aktivitas CRM yang sifatnya menjalin komunikasi secara emosional jalan di nomor itu, yang sifatnya untuk menawarkan campaign tertentu atau mungkin produk promo tertentu juga ada di nomor itu. Ya idealnya satu nomor aja. Pun kalau misalnya harus dua nomor yang berbeda, misalnya, oh untuk layanan ini memang dipegang sama nomor ini, terus kemudian yang layanan berikutnya itu juga dipegang nomor lain dan seterusnya. Nah, untuk transisinya harus kita atur. Jadi nomor yang pertama kali diinteraksi sama customer harus memperkenalkan nomor yang baru. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung nomor Hmm. baru muncul gitu, wing, tiba-tiba ngechat customer. Itu customer akan ini siapa lagi gitu, responnya akan nggak akan sebagus yang nomor yang pertama. Jadi nomor pertama itu harus mengenalkan kayak misalnya disapa dulu ya, halo, halo, eh, halo Kak Anggi, eh, saya dengan Wahyu dari Pancake misalnya. Mohon mohon memperkenalkan tim, nanti kakak akan dihubungi oleh Mbak siapa gitu ya, misalnya Kak Willy gitu misalnya. Saya ngeliat Kak Willy di sini. Kak Willy dengan nomor ini itu juga nanti untuk komunikasi selanjutnya berkenaan dengan produk ini bisa dilanjutkan obrolannya dengan Kak Willy ya gitu dan seterusnya. Jadi kita bisa memperkenalkan custom apa namanya nomor yang lain dulu sebelum nomor yang lain itu masuk gitu. Tadi balik lagi idealnya itu satu nomor yang interaksi, tapi kalau misalnya harus ada beberapa nomor yang interaksi sama customer tersebut ya ada tanggung jawab untuk memperkenalkan nomor yang lain terlebih dahulu seperti itu sih Bang. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Nah, sebelumnya kan juga masih berlanjut ya. Jadi kalau ada nomor yang saya rasa sih dia pakai chatbot ya. Jadi saya sebagai pasien itu udah nggak ngerasa terlalu awalnya nggak ngerasa terlalu robotik gitu. Nggak paham yang maksudnya nggak ngerasa kayak dilayanin sama robot lah gitu. Karena bahasanya tuh lucu, friendly, dan ada seperti pantunnya gitu, jalan-jalan ke sini, ini, kayak gitu, lucu deh, seru. Cuman karena itu tidak pernah diganti, nah lama-lama saya sebagai pasien ngerasa, kok saya dapat pengingatnya begini terus ya gitu. Oh berarti ini mah robot yang nggak pernah diupdate gitu. Nah kira-kira dari sisi CRM-nya untuk engaging ke customer kita, sebenarnya perlu nggak sih coach kita tuh menyediakan atau gimana sih strateginya supaya pasien atau klien kita itu nggak yang merasa bosen dengan brand kita atau kayak dari cacatannya tuh tetap mereka tetap mau engage gitu. Karena saya secara pribadi sebagai pasien yang tadinya saya selalu jawabin gitu ya, terus lama-lama kayak saya, aku males gitu. Nah itu gimana tuh coach baiknya? Oke. Nah, saya selalu membedakan CRM itu menjadi dua dua mode ya. Yang satu itu CRM operasional, yang artinya CRM ini jalan untuk memfollow up interaksi customer ya. Dalam artian, oh kalau habis beli produk ini nanti di follow up H+1 untuk menanyakan produknya, H+7 ngingetin untuk reminder ulang misalnya kalau Mbak Anggi di gigi gitu ya. Oh H+1 nanyain feedback untuk kondisi giginya seperti apa. Terus kemudian 6 bulan lagi di follow up untuk reminder kontrol misalnya habis scaling atau apa gitu ya kan biasanya 6 bulan untuk di reminder scaling dan seterusnya. Nah ini CRM yang sifatnya itu operasional. Nah di sini itu biasanya customer untuk balas itu ogah-ogahan ya. Kadang oh promo, oh reminder dan seterusnya. Nah pendekatan yang berikutnya adalah CRM yang sifatnya emosional. Nah, ini yang isinya nggak jualan gitu. Nanyain kabar, terus kemudian sekarang kesibukannya seperti apa, reminder untuk ngerawat giginya, atau ngasih tips gimana caranya biar giginya itu tetap sehat dengan apa namanya, ya, dengan pola makan yang seperti apa gitu ya. Yang sifatnya itu emosional, bangun interaksi sama edukasi customer. Jadi si customer itu nggak merasa bosen dengan chat yang gitu-gitu aja, paling ini nawarin promo lagi, paling campaign apa lagi dan sebagainya. Tapi ketika kita itu selang-seling ya, kadang ya sifatnya operasional nawarin sesuatu, tapi juga kadang-kadang yang emosional, ngirimin apa namanya, ngirimin ya tadi ya pantun-pantun, ngingetin untuk sikat gigi teratur, ngingetin untuk pakai dental floss atau seperti apa gitu ya, tips eh, makan es tapi biar giginya nggak sensitif ya, terus kemudian nanya kabar dan seterusnya. Itu perlu dijaga juga gitu ya. Jadi tetap yang berhubungan sama operasional jalan, tapi kita perlu menjadwalkan chat-chat yang sifatnya itu tadi menyentuh sisi emosional customer. Kalau case-nya adalah dokter gigi tadi ya, atau klinik gigi, bisa H+1 nanyain gigi, H+6 bulan reminder, H+7
3 bulan itu nanyain kabar gitu misalnya, atau mungkin setiap bulannya dikirimin edukasi tertentu, sesuatu yang novelty, sesuatu yang baru, biar dari sisi customer itu punya dopamin ya, atau hormon kebahagiaannya itu ke-trigger itu. Oh, ini baru nih. Oh, ini informasinya bermanfaat nih gitu. Tanpa harus jualan gitu. Itu bisa di apa ya? Bisa dipetakan ya, teman-teman ya. Kapan waktunya kita CRM sebagai farmer, dalam artian tadi ya, ngasih informasi yang menarik, ngasih perhatian ke customer, nanyain progres, sama ketika menjadi hunter, kapan waktunya jualan, kapan waktunya ngingetin untuk balik lagi dan seterusnya. Jadi dua-duanya harus jalan. Kalau satu doang, customer akan bosen nantinya. Ya, nomor kita ya tadi sama Mbak Agi diabaikan karena sudah tahu nih, kita sudah punya ekspektasi, oh kalau dapat WA isinya bakal jualan gitu. Tapi kalau isinya setiap interaksi beda-beda, kadang ngasih info, kadang ngasih promo, kadang nanya kabar dan sebagainya, customer akan nggak punya ekspektasi. Jadi akan tetap dibuka ya untuk tahu dulu kira-kira apa. Oke, baik. Nah, itu tadi semua penjelasan dari Coach Wahyu ya. Terima kasih banyak nih Coach Wahyu. Udah ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan. Oke teman-teman, ini hanya sekilas aja. Jadi kalau teman-teman pakai satu nomor WhatsApp API atau satu Instagram aja gitu ya, itu di kami jadinya paling murah karena paket terkecil gitu. Jadi koneksinya cukup satu akun, penggunanya atau adminnya 3 orang. Nah, di kami mulai dari 388.500 untuk 3 bulan. Jadi per bulannya nggak ada 130.000 gitu. Dan ini bisa dibayar setelah teman-teman nyobain 14 hari. Jadi kalau teman-teman mau nyobain dulu pancake-nya, mau cobain pasang chatbotnya, silakan langsung hubungi aja WhatsApp official pancake yang tadi ngingetin Zoom untuk webinar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Coach Wahyu atas waktunya. Terima kasih juga untuk para pejuang cuan yang sudah hadir dan masih stay sampai sesi terakhir. Terima kasih juga tadi untuk beberapa pejuang cuan yang udah nanya ya. Ada Kak Angga, Kak Willy, ada Kak Zahrina, ada Kak siapa lagi tadi ada banyak ya. Terima kasih banyak sudah ikut aktif juga di Oh, kolom chat. Saya ucapkan selamat sore. Ini sudah jam 5 sore ya. Selamat sore, selamat istirahat dan semoga sehat selalu, semua urusannya dilancarkan. Semoga Ramadan ini kita benar-benar panen cuan ya, teman-teman. Jangan lupa ikuti strategi PDKT gitu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi, teman-teman, terima kasih semua.